Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Bab 2, Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Kehidupan Sosial dan Kebangsaan, materi Mobilitas Sosial, kelas 8, semester Gasal. Dalam tema mobilitas sosial ini, kita akan memperbincangkan beberapa masalah, yaitu 1. Pengertian mobilitas sosial, 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, 3. Faktor pendorong dan penghambat, 4. Saluran mobilitas sosial, 5. Dampak mobilitas sosial itu sendiri. Sebelum kita mulai pembahasannya, ayo kita simak terlebih dahulu kisah berikut ini. Setelah menyimak kisah tadi, mari bersama-sama kita definisikan apa itu mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sehingga mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya, baik menjadi lebih baik maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Sedangkan mobilitas sosial menurut para ahli, yang pertama menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak sosial dari strata satu ke strata yang lain. Sedangkan menurut Kimball Young and Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam suatu struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu sosial, di mana struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompoknya. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita masuk terlebih dahulu ke tugas individu. Silakan mencatat tugas berikut ini. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Untuk mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang, di mana seringkali menimbulkan gejolak-gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Berikut ini ada 3 kasus tentang jenis-jenis mobilitas sosial. Silakan disimak terlebih dahulu ya.
Setelah menyimak 3 kasus tadi, silakan kalian membentuk kelompok dengan teman kalian dengan anggota 3-4 orang. Berdasarkan kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, diskusikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan mobilitas sosial apa yang terjadi pada setiap kasus. Kedua, tuliskan 3 contoh lain, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Yang kedua, mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara 2 generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status sosial yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Faktor pendorong dan penghambat dalam mobilitas sosial. Untuk faktor pendorong terdiri dari 6 faktor. Yang pertama, struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan untuk faktor penghambat ada 2 faktor, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Faktor struktural. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Umumnya, faktor ini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas. Pada faktor struktural dibagi menjadi 2 jenis, yaitu struktur terbuka dan struktur tertutup. Pada struktur terbuka, semua masyarakat memiliki peluang ataupun kesempatan yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya saja, pada iklim demokrasi di Indonesia memberikan kesempatan pada rakyatnya untuk meningkatkan status sosialnya. Berikutnya, struktur tertutup. Pada struktur tertutup, tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya saja, pada sistem kerajaan hanya mengizinkan keturunannya sebagai calon raja selanjutnya, atau pada sistem kasta dalam agama Hindu. Faktor individu. Faktor individu, kalian bisa menyimak kisah dari Ibu Irma Suryati berikut ini. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2 orang memiliki pengetahuan keterampilan yang relatif sama belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat juga menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar kalian yang mempengaruhi peluang mereka dalam mengalami mobilitas sosial ke atas. 3. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status sosial. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan sosial yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar dengan giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari mereka saat ini. Jenis-jenis status sosial. Yang pertama, ascribed status. Status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, ataupun golongan. Kedua, assigned status. Status yang diperoleh seseorang di dalam masyarakat yang bukan dibawa dari lahir, tetapi karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya sebagai kepala suku,
ketua adat, ataupun sesepuh. Yang ketiga, achieve status. Status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukan, seperti pendidikan dan pekerjaan. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonomi lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan primernya. 5. Faktor politik. Kondisi politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Kondisi negara yang aman dan damai dapat menciptakan semua komponen negara menjalankan roda pembangunannya dengan baik. 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi seseorang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan seseorang tak menjalani pendidikan dengan baik, sehingga sulit untuk mengubah statusnya karena kekurangan penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, faktor penghambat dalam mobilitas sosial. Faktor penghambat dalam mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapat pekerjaan sangatlah terbatas. Faktor penghambat berikutnya dalam mobilitas sosial adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan pemberlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Pada bagian 4.3 terlihat sistem pelapisan sosial pada masa kolonial Belanda. Pada bagian tersebut dilihat lapisan puncak sosial pada masa kolonial Belanda ditempati oleh bangsa Eropa, yaitu bangsa Belanda, dilanjutkan pada posisi kedua, yaitu bangsa Timur Asing yang terdiri dari Cina maupun Arab, dan yang terakhir baru Bumi Putra, yaitu penduduk asli Indonesia. Saluran mobilitas sosial. Kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu dapat terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Berikut ini merupakan contoh saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai social elevator ataupun perangkat yang dapat mengangkat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Kedua, organisasi ekonomi, di mana perusahaan pada umumnya memberikan kesempatan karir bagi seseorang secara luas. Yang ketiga, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, maupun Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Yang keempat, organisasi politik. Dampak mobilitas sosial. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing, tentu semua akan merasa senang. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan untuk dampak negatif dari mobilitas sosial adalah yang pertama, terjadinya konflik, di mana dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori, bahkan
persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Gelisah karena turun jabatan, tidak mendapatkan apa yang diidam-idamkan, dan sebagainya yang dapat menyebabkan stres.